Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumil amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita bisa kembali berjumpa di kajian rutin mengkaji ilmu bahasa Arab Nahwu Tasrif, dan juga kita tambah dengan Durusul Lughah ya, melalui buku Teori Kunci Membaca dan Memahami Arab Gundul. Terakhir pertemuan sebelumnya kita sudah melatih tasrif ya, 22 bab yang bentuk sahih. Dan kita sudah menerapkannya juga ke dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, cuman itu tentu supaya kita lebih mahir ya, harus sering berlatih lagi. Nah, nanti untuk memudahkan, insya Allah sedang disusun ya kita buku untuk praktek. Ini baru jilid 1. Jadi di buku ini langsung ada prakteknya, langsung mengisi di sini ya. Jadi latihan langsung di sini. Dan sudah dilatih juga ya dari kata-kata yang gundul ya. Jadi sejak awal sudah bisa kita latih ya kata-kata yang gundul. Karena pada akhirnya kalau kita sudah tahu kosakatanya ya, sudah hafal, sudah tahu artinya ya, ketika harokatnya dihilangkan maka langsung terhubung ya dengan pikiran kita yang ada di kepala kita ya. Kalau tulisannya begitu, dibacanya bagaimana? Ya, pasti akan menghubungkan dengan yang sudah kita tahu dalam pikiran kita. Ya, makanya di sini sudah dilatih, diberikan kosakata. Dan ini tulisannya juga cukup besar insyaallah ya. Jadi kosakatanya dihafal sedikit-sedikit ya, diingat. Nanti ketemu lagi ya dengan kata-kata yang sama dalam keadaan tidak berharokat, tidak bersyakal. Ya. Jadi ini cukup banyak latihannya, insyaallah cukup ya kalau berlatih di sini. Jilid 1 ini melatih ciri isim. Ya, jadi untuk menentukan apakah isi fiil huruf ya, ternyata itu membutuhkan latihan yang tidak sedikit, tidak instan, tapi kita harus sering gitu ya, sering ketemu dengan yang namanya isim itu bagaimana. Ya, dan fokus di jilid 1 ini untuk isim dulu, mengenal isim. Ya, ciri-ciri isim ya, dari mulai alif tanwin dulu ya. Isim itu ada tanwin. Ya, nah di sini lalu tanwin itu ada tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasroh. Ya, jadi kosakata yang ada tanwinnya ya, maka itu isim.
Ya, dan kalau ada tanwin tidak ada alif lam. Ya, dilatih langsung ya dengan yang gundul. Misalnya bacakan dengan perbedaan harokat akhirnya. Tanwin doma, tanwin fathah, tanwin kasro. Ya, dilatih terus. Lalu juga sudah mengenal, dibedakan ya mana mudzakkar, mana muannas ya. Yang paling umum adalah dengan tak marbutoh, tak marbutoh. Jadi yang muannas ada tak marbutohnya. Ya, lalu yang kedua alif lam. Ya, dari tanwin ya dirubah ke alif lam. Alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah. Ya, lalu berakhiran kasroh. Berakhiran kasroh sekaligus didahului oleh huruf jar ya, karena didahului oleh huruf jar pasti setelahnya majrur ya, diantara tandanya kasroh. Ya, lalu juga didahului oleh huruf nida panggilan. Ya, nanti diharapkan bisa berlatih ya semua dari buku ini. Lalu juga dibagi isim, susunannya sama persis dengan di buku ini ya, teori kunci. Jadi lebih diperbanyak lagi latihan-latihannya. Kalau ini masih terbilang masih sangat sedikit latihannya. Ya, karena target kita bisa membaca dan memahami Arab gundul, targetnya. Tidak hanya paham teori. Kadang orang belajar teori ketika prakteknya susah. Ya, maka praktek diperlukan seperti ini, latihan seperti ini. Lalu yang zahir itu terbagi ya kepada mufrad, musanna, jama', mudzakkar, muannas. Ya, juga secara makna ada yang nama diri, ada yang kata benda ya, abstrak, masdar, mustaq. Ya, itu sama ya dengan yang di buku ini. Lalu berlatih bagaimana cara membuat musanna, jama', dzakar salim, muannas salim, jama' taksir. Lalu merubah yang mustaq dari mudzakkar ke muannas. Ya, lalu setelah itu kepada domir ya. Semua domir di sini sudah dipelajari. Bentuk-bentuk domir yang terpisah, munfasil, yang bersambung, mutasil. Ya, lalu yang bersambung dengan isim, dengan huruf, dengan fiil. Nah, itu di sini semua dilatih sampai selesai tentang domir dan juga isim isyarah. Nah, isim isyarah juga sering digunakan. Apalagi misalnya di dalam durusul loghah itu kan isim isyarah itu yang pertama hadza, hadhihi kan itu pembelajarannya. Jadi buku satu ini dasar untuk mengenal pola-pola kosakata ya. Khususnya berkaitan dengan isim. Nanti baru insyaallah di jilid 2 itu mulai berlatih ke fiil tasrif. Jadi kalau bicara fiil pasti bicara mutasrif. Karena dia banyak perubahannya. Tidak simpel gitu ya belajar fiil itu. Karena di situ ada terkandung makna waktunya kan gitu. Madi, mudhari, ya amar, fiil nahi, maklum, majhul. Ya, jadi maka dipelajari dalam tasrif. Ya, ini diperkirakan satu jilid rata-rata insyaallah 100 halaman. Ini jilid 1 pas ya 100 halaman. Rata-rata segitu. Ya, tasrif sulasi mujarrad terlebih dahulu ya, dilatih. Insyaallah sedikit lagi jilid 2. Ya, jadi banyak latihan ya menasrifkan, menyamakan dengan wazan, dengan pola. Ya, dari mulai bab 1, bab 2, tasrif usul, tasrif fari. Ya, harus sering begitu latihan. Nanti bisa diisi masing-masing ya, ditulis.
karena sudah ada kolomnya ya, tinggal ngikuti saja. Lalu juga nanti yang gundul diharokatin. Ya, jadi perlu terus dimatangkan dengan latihan-latihan seperti itu. Ya. Makanya diperkirakan sekitar 6 jilid ya buku praktek ini. Nanti baru ke apa namanya bab berikutnya ya. Nah, dari pembahasan yang bentuk sahih kita sudah selesai ya kemarin, latihan di Quran sudah ya. Nah, itu juga harus terus dilatih juga ya, menentukan dari Quran ya. Jadi harus terus dipupuk ya rasa keingintahuan, rasa penasaran. Jadi ketika baca Quran, ini apa ini? Kira-kira sigotnya apa? Wazannya apa? Ya, lalu tasrifnya bagaimana? Sigotnya. Jadi harus terus begitu, sering begitu. Karena belajar itu tidak ada yang instan. Perlu proses yang panjang. Ya, kalau teori mungkin sebentar gitu, belajar teori begini-begini selesai udah. Tapi kan untuk bisa praktek itu butuh waktu yang lama. Apalagi sampai mahir bisa cara gundul, bisa paham. Ya, jadi dibutuhkan apa namanya kontinuitas ya untuk terus berlatih dan juga menggunakan ya, ilmu alat itu ya di dalam memahami kitab-kitab ulama misalnya. Makanya di antara buku praktek yang kita ini kan yang bahasanya mudah, karena ini di Arab nih untuk anak-anak ya. Qasasul Anbiya Alil Atfal wa Nasya. Ini bahasanya masih ringan untuk anak-anak. Nah, ini bagus untuk praktek. Ya, silakan yang PDF-nya ada ya kalau mau di-share. Ya, sambil belajar baca ya. Terjemahkan, tentukan sigot, irob. Ya, ini juga diprogramkan ya, kebetulan yang di sesi kedua itu praktek baca kitab, cuman insya Allah hari ini diselesaikan dan rencana kita ke program baru ya, ilmu balaghah. Ilmu balaghah mengenal kalau ilmu balaghah itu lebih kepada sastra ya, lebih kepada bagaimana bahasa Arab ini bisa lebih indah disusunnya begitu. Bisa lebih mengena kepada pendengar ya yang lawan bicaranya. Dan terutama memang sangat penting ilmu balaghah itu untuk menggali kemujizatan Al-Quran gitu. Memahami kemujizatan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu adalah bahasanya yang mengandung sastra yang tinggi, yang sangat mengena ya di dalam hati para pembacanya. Jadi ada kemujizatan. Nah, maka untuk bisa mengurai ya kemujizatan itu diperlukan ilmu balaghah. Jadi peran ilmu nahwu dan tasrif itu kan hanya sebatas bagaimana satu kalimat dalam bahasa Arab itu disusun dengan benar. Baru benar dari segi susunan kalimat. Cara strukturnya begini. Ya. Nah, tetapi ilmu balaghah perannya lebih lagi dari itu. Yaitu membuat ya, kalimat itu tidak hanya benar tapi indah. Ya, indah dan juga efektif. Ya, efektif. Ya, bisa mengena, bisa sesuai dengan kondisi. Ya, kapan misalnya kalimat itu harus dipanjangkan, kapan harus dipendekkan. Ya, harus dibuat secara ringkas. Nah, itu dikaji dalam ilmu balaghah. Ya. Itu kapan kalimat itu harus diberikan penekanan misalnya dengan taukid dan kapan tidak. Ya, tidak perlu diberikan penekanan dengan taukid. Ya, itu dalam ilmu balaghah. Kalau dalam ilmu nahwu kan hanya sebatas ini inna misalnya.
Itu bagaimana hukumnya, dibacanya bagaimana. Itu ilmu nahwu. Ya, jadi ilmu tasrif, ilmu nahwu, ilmu tasrif itu kan bagaimana menyusun kata, satu kata yang benar sesuai dengan pola-polanya. Baru satu kata kalau ilmu tasrif, dan ilmu mufradat ya, kosakata. Nah, untuk menyusun kalimat yang benar dari segi lafaz-lafaznya, di situ ilmu nahwu. Ya, titik tekannya kepada lafaz. Ya, kepada lafaz, bagaimana dia dibacanya, diharokati. Dan ilmu nahwu itu terkait dengan harokat akhir saja. Bagaimana menentukan harokat atau huruf akhir dalam setiap kalimat, dalam setiap kata, dalam satu kalimat. Nah, ilmu balaghah itu lebih melihat dari sisi maknanya. Dari sisi makna, tidak hanya lafaz. Ya, dan maksud-maksudnya. Jadi kalau ingin mengungkapkan maksud yang seperti ini, bagaimana diungkapkannya? Itu yang balaghah. Ya, jadi insya Allah di Sabtu depan ya, kalau ya bisa ada kesempatan bisa ikut nih, ada 2 sesi. Sesi pertama membahas ini ya, teori kunci dan sorof. Sesi kedua ilmu balaghah, dan juga langsung dipraktekkan contoh-contohnya dalam ayat-ayat Quran. Sentuhan kebahasaan Al-Quran. Itu digali dari segi ilmu kebahasaannya, supaya ilmu-ilmu bahasa Arab ini kita terapkan ya, terkhusus ya, lebih ininya kepada Al-Quran, menggali ayat-ayat Quran. Ada yang ditanyakan dulu berkenaan dengan tasrif bentuk sahih ya, sudah kita selesaikan. Nah, sebelum kita masuk ke yang bentuk berikutnya, yaitu bentuk mudha'af dan mu'tal. Ya. Nah, ini juga bisa dibarengi dengan kitab ini ya, Tasrif Hasan. Ya, saya juga mengintisarikan sebetulnya dari sini. Jadi intisarinya sudah ada ya, seperti ketentuan-ketentuan. Ya, tinggal nanti yang belum terbahas kita bahas sisanya untuk melengkapi. Ya, cuman di sini kan fokus tasrif ya, sehingga untuk melihat tasrif far'inya ada semua di sini. Ya, kalau di buku saya kan hanya tasrif usul dan tasrif far'inya hanya di awal saja gitu ya. Bab satunya baik mujarrad ataupun yang mazid. Selebihnya tinggal menyamakan. Sebetulnya tambahan-tambahan huruf-hurufnya dalam tasrif far'i itu ya sama saja dalam semua bab itu. Ya. Gitu. Cuman kadang kalau nggak ada ya bisa mikir dulu ini gimana ya kira-kira. Kalau dengan buku ini bisa langsung dilihat. Ya, nanti juga yang belum saya ambil dari kitab ini seperti kaidah-kaidah i'lal ya. Ketika membahas tasrif yang mu'tal, yang ada huruf ilatnya. Ya, jadi ada alasan-alasannya gitu ya. Kenapa huruf ilat ini dibuang? Kenapa jadi begini? Kenapa jadi begini? Itu namanya ilmu i'lal. Nah, di sini ada dalam buku ini. Ya. Dan itu tidak saya tuangkan di sini. Ya, karena itu mah udah kependalaman, bukan dasar. Jadi di sini yang dipilih kita yang dasar dulu supaya dipahami dulu. Nah, ketika ini sudah selesai, sudah tamat, nanti bisa kita tambahkan. Ya, seperti memahami ya bagaimana kaidah-kaidah i'lalnya. Jadi kenapa huruf ilat ini dibuang, kenapa begini. Termasuk juga yang mudha'af. Ini cukup lengkap ya di kitab ini. Hasan.
Yang lebih tinggi lagi nanti dalam ilmu tasrif, saya perkenalkan dulu aja ya. Jadi ini ada juga matan, sebetulnya tipis sekali, cuman isi ilmunya luar biasa. Ini berupa nazom ya, ditulis oleh Ibnu Malik. Ibnu Malik yang penulis Alfiyah, beliau juga menulis dalam ilmu tasrif namanya Lamiyatul Af'al. Ya, Lamiyatul Af'al. Kalau Ibnu Malik yang nulis ya itu udah luar biasa. Karena Ibnu Malik itu adalah ulama pentahqiq ya dalam ilmu nahwu tasrif. Ya, keilmuannya sangat diakui. Alfiyah Ibnu Malik itu sudah sangat luar biasa. Nah, beliau menulis secara khusus dalam tasrif Lamiyatul Af'al matan ini. Ya. Ini kalau di Indonesia kurang terkenal ya. Biasanya kalau di Indonesia apa tasrif? Kailani gitu ya. Terus apa lagi? Tasrif Al-Izzi ya. Begitu. Ya, dan isinya lebih luar biasa ini gitu ya. Karena ini penulisnya langsung Ibnu Malik. Dan ini di Timur Tengah terkenal sekali, banyak dipelajari. Cuman dia berisi nazom. Berisi nazom jadi syair gitu ya, jadi pola-pola syair. Dalam ilmu nahwu juga yang ini paling terkenal di Indonesia juga banyak dipelajari, Ajurumiyah ya. Ajurumiyah ini ya nanti ketika kita membahas ilmu nahwu, teori-teorinya ya secara dasar di Al-Jurumiyah. Ya, tapi kita tidak akan paham kalau tidak diberikan contoh-contoh latihan-latihan. Maka contoh dan latihan, penjabaran dan sebagainya sudah saya tuangkan di buku ini. Teori kunci ini. Ya, jadi supaya mengenal gitu matan-matan dasar apa yang dipelajari. Matan Ajurumiyah. Baik, kita lanjut ya ke bab materi yang ke-8 di halaman 41. Selanjutnya kita harus berusaha menguasai 22 bab tasrif, bentuk mudhoaf dan mu'tal. Kata dalam bentuk mudhoaf dan mu'tal mengalami perubahan dari bentuk aslinya sehingga terlihat berbeda dari wazannya. Perubahan tersebut untuk bentuk mudhoaf ya dengan peleburan antara dua huruf ya atau disebut dengan idgham. Ya. Jadi mudhoaf itu ada dua huruf yang sama, huruf kedua dan huruf ketiga untuk sulasi. Untuk sulasi, baik sulasi mujarrad ataupun sulasi mazid. Jadi huruf kedua dan ketiga, ain fiil dan lam fiilnya itu huruf yang sama. Faroro misalnya, faroro. Itu kan huruf kedua dan huruf ketiganya kan sama. Nah itu namanya mudhoaf. Ya mudhoaf dalam bab sulasi. Karena nanti dalam bab rubai beda mana mudhoafnya. Ya faroro gitu kan, ada gitu ya. Nah nanti karena dia sama hurufnya, maka dua huruf yang sama ini digabungkan, ya digabungkan dengan tasdid dari faroro menjadi farro, begitu, sehingga berubah, ya kan? Kalau kita sudah pelajari di dalam tasrif yang bentuk sahih. Ya, itu kan huruf-hurufnya muncul semua ya, huruf-huruf aslinya. Sulasi mujarrad misalnya dari bab 1 sampai bab 6. Ya fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun.
maf'ulun if'il la taf'il, maf'ilun maf'ilun mif'alun, fu'ila if'alu. Nah, asalnya faroro juga sama sebetulnya. Ya, faroro yafriru kan gitu. Farron, firoron, farirun kan begitu secara asal. Tetapi ya tidak digunakannya tidak seperti itu. Ya, tetapi huruf yang samanya itu digabungkan dengan tasdid. Maka menjadi berubah, yang tadinya faroro menjadi farro. Yafriru menjadi yafirru. Ya, farron, ya, masdarnya ada dua, ada farron, ada firoron. Yang asalnya farirun menjadi farun, pakai tasdid. Ya, kecuali mafrurun sama, maf'ulun, mafrurun sama itu muncul. Ya, yang tadinya if'il, ifrir jadi firro. Ya, hamzahnya hilang, jadi firro, fi'il amrnya. La tafril jadi la tafirro. Ya, mafrirun jadi mafirrun. Mafirrun, mifarrun. Furiro jadi furro. Yufroru jadi yufarru, begitu. Jadi huruf yang sama itu disatukan dengan tasdid, itu namanya mudho'ab. Namanya mudho'ab. Sehingga dibahas secara khusus bentuk mudho'ab, begitu. Jadi bentuk mudho'ab ini berubah atau berbeda dari yang asli, yang sahih, itu dari segi dileburkan dua huruf yang sama, diidghamkan. Kata mudho'ab itu kan dari do'afa yudho'ifu tad'ifan. Ya, itu artinya menggandakan. Mudho'ab itu artinya menggandakan. Jadi hurufnya ganda gitu ya, dua. Sama. Itu yang dimaksud dengan mudho'ab. Lalu apa yang dimaksud dengan mu'tal ya? Dan untuk bentuk mu'tal dengan pembuangan dan pergantian huruf dan harokat. Mu'tal itu adalah yang ada huruf ilat. Huruf ilat itu secara bahasa bermakna dua. Ini sudah saya tuliskan di sini ya, nanti bisa untuk murojaah bisa dibaca lagi. Jadi secara bahasa ilat itu artinya penyakit ya, dan juga artinya sebab. Ilat itu. Huruf ilat itu ada 3. Apa saja? Alif, waw, iya. Itu namanya huruf ilat. Secara bahasa ilat itu adalah sebab atau penyakit. Kenapa disebut huruf ilat? Karena disebut ilat. Karena 3 huruf ini, alif, waw, iya, menjadi sebab ya dipanjangkannya huruf lain. Artinya kalau dalam tajwid ini huruf mad. Ya kan? Kalau kita ingin memanjangkan harokat fathah, ditambah huruf apa? Huruf alif. Ya kan? Ditambah huruf alif jadi panjang, fa'ilun gitu. Fa itu kan ditambah alif. Jadi alif menjadi sebab dipanjangkannya fathah. Ya, kalau kita ingin memanjangkan kasroh ditambah apa? Ya. Ditambah ya kan? Fa'ilun misalnya. Ya, kalau memanjangkan doma, wow. Gitu ya. Jadi dia disebut ilat sebab dipanjangkannya huruf lain. Yang kedua, ilat juga artinya penyakit. Ya, penyakit artinya ilat itu. Kenapa disebut penyakit huruf ilat ini? Ada yang tahu alasannya? Karena yang namanya penyakit itu kan dihilangkan. Penyakit itu harus dihilangkan, dibuang, ya disembuhkan gitu ya, supaya tidak ada lagi penyakitnya. Nah, sama seperti itu juga 3 huruf ilat ini terkadang dibuang di dalam kata itu. Sama seperti hanya penyakit yang dia itu dibuang. Nah, makanya nanti perubahan dari yang bentuk sahih itu
dengan terjadi pembuangan huruf ilat. Pembuangan huruf ilat. Misalnya wasaba gitu kan, wasaba. Ada huruf ilat di situ? Di mana? Waw yang pertama kan, wasaba. Secara wazan ya, babnya dia ikut ke bab 1, fa'ala yaf'ilu. Ya kan? Fa'ala yaf'ilu kan harusnya berarti wasaba yausibu kan begitu. Nah, kalau untuk fi'il mudhari'nya yausibu itu jadi dihilangkan wawunya menjadi yasibu. Wawunya jadi dihilangkan. Ya, dia ikut bab 1, fa'ala yaf'ilu wasaba yausibu asalnya kan. Tapi karena dia huruf ilat, dia penyakit. Alasannya kenapa? Karena berat kalau dibaca yausibu itu berat. Nah, maka untuk meringankan wawunya dihilangkan menjadi yasibu. Nah, yang ada huruf ilat ini nanti dibagi ya berdasarkan posisi huruf ilatnya ada di mana. Apakah ada di huruf pertama fa fiilnya, apakah ada di huruf kedua ain fiil, atau di huruf ketiga lam fiil. Ya, atau ada juga yang terdapat 2 huruf ilatnya. Nah, yang huruf ilatnya di awal itu namanya misal. Itu diberikan istilah-istilah ya, istilah-istilah khusus penamaan ini. Yang huruf ilatnya di awal namanya misal. Seperti wasaba yang tadi. Wa'ada. Wajaba itu banyak. Waqa'a. Apa lagi? Iya, tadi kan udah wa'ada. Walada. Ya kan? Itu kebanyak. Biasanya wow. Tapi ya biasa yang paling banyaknya wow. Terkadang ada juga iya ya. Kalau alif tidak mungkin di awal. Karena alif itu selalu sukun, tidak bisa berharokat. Kalau alif ada di awal, gimana bacanya? Nggak bisa. Kalau dibaca A, itu bukan alif, itu berarti jadi hamzah. Kalau ada alif diharokatin, itu bukan alif, itu hamzah. Itu bedanya, jadi kita harus membedakan. Yang berharokat itu hamzah. Kalau tidak berharokat, baru itu alif. Jadi alif itu selalu sukun, selalu mati. Maka tidak mungkin alif ada di awal, nggak mungkin. Sehingga nggak ada yang huruf awalnya alif, nggak ada. Yang ada juga wawu dan terkadang iya, itu sangat sedikit. Seperti apa? Yakona, yakin. Yakin itu kan iya awalnya. Yang huruf ilatnya di tengah disebut ajwab istilahnya itu, ya. Itu di buku ada ya, tinggal dilihat. So, di yang pembahasan sebelumnya ya, yang skema itu ada di halaman 26. Itu sudah ada ya nama-namanya. Nah, jawab misalnya kola alif ya. Dan dia tidak diharokati, kola. Itu kan huruf pertamanya qaf, huruf keduanya alif, huruf ketiganya lam. Ya, ada yang di akhir namanya nakis, Roma misalnya. Roma itu huruf terakhirnya alif, tidak dibaca Roma. Ya, yang dua, nah berikutnya ada 2 huruf ilatnya, ada di tengah dan di akhir. Contohnya rowa, ini namanya lafif. Rowa, waw dan alif. Ya, dan ada yang di awal dan di akhir. Waqo, huruf pertamanya waw, huruf terakhirnya alif. Ini namanya muhtawi. Ya, atau ada juga yang menamakan lafif mafruq, istilahnya itu. Kalau muhtawi itu. Kalau yang lafif di atas, lafif makrun. Lafif yang berurutan, makrun itu lafif mafruq, berarti lafif yang tidak berurutan.
Tapi di sini diistilahkan sudah saja multawi ya, dibedakan. Jadi itu yang dimaksud dengan mu'tal. Nah, kita pelajari yang mudhoaf dulu saja ya. Jadi supaya fokus ke bentuk mudhoaf. Walaupun di buku ini langsung mudhoaf dan mu'tal ya, tapi kita pelajari yang mudhoaf dulu semua bab. Nah, cuman yang mudhoaf ini, yang sulasi mujarrad itu tidak semuanya ada. Tidak semua ada yang mudhoafnya. Dalam 6 bab itu enggak semua 6 bab ada yang mudhoafnya. Itu bisa kita lihat di tabelnya halaman 43. Ya, 43 44 itu tabel. Nah, itu sudah dibagi ya, dikolom-kolomkan. Yang 22 bab ini kan sulasi mujarrad itu 6 bab ya. Ada bentuk sahih. Nah, ini yang sahih kan sudah kita pelajari. Sahih ya doroba, nasoro, mana'ah, hamidah, asiba, syarufa. Lalu di sampingnya ada bentuk mudhoaf. Nah, baru setelahnya itu yang mu'tal itu, yang ada huruf ilatnya ya, misal, ajwab, nakis, lapid, multawi. Nah, sekarang kita fokus membahas yang mudhoaf dulu. Nah, lihat, di yang mudhoaf itu kan tidak semua kolom ada. Tidak semua bab ada. Yang ada hanya bab berapa? Bab 1, bab 2, bab 4. Yang lain tidak ada. Jadi sulasi mujarrad sebetulnya untuk yang mudhoaf cuma 3 bab. Gitu kan, bab 1, bab 2, bab 4. Yang lainnya enggak ada. Ya, nanti yang di misal itu kan bab 2-nya enggak ada, di ajwab bab itu, jadi tidak semuanya ada, Pak ya, untuk mudhoaf dan yang mu'tal ini. Nah, kalau yang di sulasi mazid fi, bentuk mudhoafnya lihat ada bab 1 sampai bab 7 ada ya mudhoafnya. Bab 9 ada, bab 8, 10, 11, 12 tidak ada. Lalu yang di rubai ya, rubai mujarrad bab 1 saja, rubai mazid fi bab 1. Nah, cuman belum saya terangkan tadi makna mudhoaf untuk rubai ini berbeda. Ya, kalau untuk sulasi, makna mudhoaf itu apa tadi? Mana mudhoaf untuk sulasi yang huruf aslinya 3 huruf? Menggunakan huruf yang sama yang mana? Huruf kedua dan ketiganya sama, itu mudhoaf dalam sulasi. Nah, kalau dalam rubai bukan begitu makna mudhoafnya. Makna mudhoafnya adalah huruf pertama dan ketiga sama, huruf kedua dan keempat sama. Gitu. Jadi contohnya zal-zal aja, lihat contohnya. Jadi nggak ada yang sebetulnya dalam yang rubai, mudhoaf rubai itu tidak ada yang digandakan, nggak ada. Tidak ada yang ditasdidkan, nggak ada. Sehingga dia tasrifnya ya sama saja seperti yang biasa, yang sahih. Tidak ada peleburan. Karena kan misah, tidak berurutan. Huruf yang samanya itu. Lihat di kata zalzala. Nah, itu mudhoaf dalam rubai. Ya, huruf zalzala yang sama mana? Za dengan za, lam dengan lam kan gitu. Zalzala, cuman dia terpisah. Tidak berurutan. Huruf pertama dan ketiga za sama. Huruf kedua dan keempat lam sama, zalzala. Nah, itu mudhoaf dalam rubai. Ketika yang bab surah mazid fi-nya ditambah ta di awal, tazalzala. Contoh lain misalnya apa? Yang sama kayak begitu, zalzala, huruf pertama dan ketiga sama, huruf kedua dan keempat sama. Waswasa, yuwaswisu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, itu mudhoaf rubai yang mudhoaf. Damdama, fadamdama alaihim, damdama. Kan begitu. Ya.
Nah itu. Nah, mari kita lihat yang mudho'af ya di halaman 45 yang bab 1 dulu ya. Nah, di sini saya kemukakan dengan tasrif far'i, tapi ini di awal saja, nanti setelahnya tidak ada tasrif far'inya. Coba dibaca ya, atau saya contohkan dulu ya. Farra yafirru farron firaron. Silakan. Farra yafirru farron firaron. Farrun mafrurun. Firra la tafirra. Mafirrun mifarrun. Furra yufarru. Nah, ini yang tasrif usulnya ya. Ini masdarnya ada dua, ada farron dan firarun itu masdar. Ya, dua-duanya masdar. Farun itu isim fa'il, mafrurun isim maf'ul, firra fi'il amr, la tafirra fi'il nahi. Mafirun isim zaman isim makan, mifarun isim alat, furra fi'il madi majhul, yufaru fi'il mudhari majhul. Kita baca dulu ketentuan untuk bentuk mudhaf ya. Halaman 42. Ketentuannya dulu. Halaman 41 ya. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa mudhaf untuk tasrif sulasi artinya ada dua huruf yang kembar secara beriringan pada ain fi'il dan lam fi'ilnya, lalu diidghamkan, misalnya farro asalnya faroro. Secara asal sebenarnya bentuk tasrif mudhaf ini sama persis seperti wazannya, tetapi karena alasan mudhaf itu sendiri maka berlakulah hukum pengidghaman. Sedangkan mudhaf dalam tasrif rubai maknanya adalah fa fi'il dan lam fi'il pertama merupakan huruf yang sama ya, tadi yang sudah kita bahas. Dan ain fi'il beserta lam fi'il kedua merupakan huruf yang sama seperti zalzala. Pada bentuk mudhaf untuk tasrif rubai ini tidak terjadi pengidghaman sehingga tasrifnya tidak berbeda dengan bentuk sahih. Pada seluruh bentuk perubahannya terjadi pengidghaman dua huruf yang sama. Dalam contoh yang pertama pada huruf ro ini farro, pada huruf ro yang diidghamkan. Dan dalam contoh kedua pada huruf lam ajalla. Nah ini yang sulasi mazid. Ya asalnya kan ajlala af'ala, tapi diidghamkan menjadi ajalla. Yujillu ijlalan. Kecuali jika huruf sebelumnya fa fi'ilnya dalam keadaan sukun, maka dua huruf yang sama itu akan muncul seperti pada kata mafrurun. Kalau huruf pertamanya sukun, maf gitu, di isim maf'ul itu ya, mafrurun, sukun huruf fa-nya kan, huruf pertama huruf fa fi'ilnya. Ya, maka muncul dua ro-nya itu. Jadi tidak ditasdidkan lagi, tidak diidghamkan, tetapi muncul ro. Jadi mafrurun dua ro-nya kan muncul. Ijlalan. Atau jika huruf keduanya huruf kedua yang sama tersebut terselang oleh huruf lain, firaron. Yang mafrurun juga sama, terselang oleh huruf lain kan. Jadi kalau terserang oleh huruf lain ya otomatis nampak dua huruf yang sama itu. Atau yang sebelumnya sukun karena kalau huruf sebelumnya sukun, maf gitu, fa-nya sukun, itu kan ro yang setelahnya enggak mungkin sukun lagi. Karena dalam bahasa Arab tidak mungkin dua sukun bertemu. Tidak bisa. Makanya harus diharokatkan.
mafru kan harokat, berharokat doma. Lalu ro yang keduanya muncul. Ya. Jadi diidghamkan itu, diidghamkan ya dengan tasdid itu kan artinya huruf yang pertama yang di dalam idghamnya itu kan sukun. Faroro jadi farro. Farro itu kan berarti farro itu ro-nya 2. Ya kan? Huruf pertamanya apa? Sukun. Far ro kan gitu. Far ro pertama sukun, ro kedua fathah kan gitu. Far ro. Lalu digabungkan pakai tasdid, far ro. Nah, ketika huruf fa-nya sukun, maf gitu kan, maf. Nah, ini kan ro yang pertamanya sukun. Nah, nggak mungkin dua sukun ini bertemu. Maka ro yang pertama ini harus diharokatkan. Kalau diharokatkan, maka muncul ro dua-duanya. Mafrurun. Ya, atau misalnya di fi'il amr ya, kalau di ini kan ifrir misalnya. Nah, cuman kan dia dihilangkan fa-nya jadi firro ya. Nah, bisa kita lihat di tasrif far'inya nanti ada yang sedikit berubah, ada yang muncul dua-duanya. Tasrif far'i yang bawahnya halaman 45 tadi. Nah, lihat di tasrif fi'il madhi maklum. Coba dibaca bareng-bareng. Farro, farro. Ya, itu yang di awal farro, itu kan ada tasdidnya farro, 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 farro itu fa'alu jadi farro, farrot, farrota. Nah, di domir hunna, dari mulai domir hunna ya sampai akhir itu ro-nya muncul dua-duanya. Farorna. Ya. Kenapa muncul dua-duanya? Karena huruf ro keduanya sukun. Ya, kalau ditasdidkan, nggak mungkin ro itu dua-duanya sukun kan? Nggak mungkin ro dua-duanya sukun itu nggak mungkin. Far itu nggak bisa. Salah satunya harus diharokatkan. Nah, maka yang diharokatkan ro yang pertama. Sehingga muncul dua-duanya farorna. Muncul ro-nya dua-duanya, tidak dileburkan. Farorna. Jadi seperti biasa aja. Ya, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum. Farorta, farortuma, farortum. Farorti, farortuma, farorturna, farortu, farorna sampai akhir. Ro-nya muncul dua-duanya. Fi'il mudhari maklum dibaca. Ya firu. Nah, itu salah tulis, maaf, yang domir antuna yang akhir itu harusnya tafrirna, itu salah tulis. Tafrirna. Sama dengan domir hunna, kalau domir hunna pakai ya, yafrirna. Domir antuna pakai ta, tafrirna. Ini salah tulis. Tafrirna. Tak pakai ta, tafrirna. Ya, tafrir. Jadi rirna. Taf, fa-nya sukun, ro pertama kasroh, ro kedua sukun, tafrir, lalu na. Di fi'il mudhari ini ro-nya muncul dua-duanya di domir huna dan antuna. Yang lainnya kan tasdid ya.
Yafirru yafirrani yafirruna. Tafirru tafirrani yafrirna. Yafrirna dhamir hunna muncul. Ya, lalu anta tafirru tafirrani tafirruna tafirrina anti tafirrani tafrirna antunna tafrirna afirru nafirru. Tasrif masdar dibaca bareng-bareng. Itu ada dua masdarnya. Jadi masdar itu kan bisa lebih dari satu ya. Lalu isim fa'il nah ini salah yang terakhir, harusnya fa-nya panjang sama. Ini salah tulis farrotun, harusnya fa-nya panjang. Tambah alif saja. Jadi dilebur, asalnya farirun jadi farrun. Farroni, farruna, farrotun, farrotani, farrotun. Nah, kalau isim maf'ul muncul sama ya semuanya. Silakan dibaca isim maf'ulnya. Maf'ulun, maf'ulani, maf'uluna, maf'ulatun, maf'ulatani, maf'ulatun. Fi'il amr firra, firra, firru, firri, firra, ifrirna. Nah, kalau yang domir antunna, ro-nya muncul dua-duanya, ifrirna. Karena ro keduanya sukun. Tidak mungkin dua-duanya dibaca sukun. Ya, jadi firna nggak bisa kan? Dua-duanya sukun. Nggak bisa, sehingga harus diharokatkan yang pertama jadi ifrirna gitu. Terus fi nahi la tafirra, la tafirra, la tafirru, la tafirri, la tafirra, la tafirna. Nah ini juga sama, domir antunanya la tafrirna muncul pokoknya. Isim jama dan isim makan ya digabungkan karena sama. Jamaknya mafarun, jadi maf'ilun, maf'ilani, mafa'il jadi mafarun. Isim alat fi'il madhi majhul Jadi sama dengan yang maklumnya ya tadi dari mulai domir hunna itu muncul ro-nya dua ya. Fi'il mudhari majhul ya itu ya bab 1. Nah kita langsung lihat amsilahnya. Di halaman 49 tabel di tabel. Enggak, ini yang di tabel ini ininya ya. Tasrif usulnya. Nah ini amsilahnya dipisah oleh saya.
dikhususkan tabel amsilah saja, yaitu di halaman 55. Nah, halaman 55 bab 1 itu kan fa'ala yafilu. Kita bahas yang mudha'af dulu. Nah, amsilahnya ini cukup banyak di bawah. Cuman itu harusnya nyambung ya, jadi ke bawah itu. Harusnya nyambung itu. Oke, yang pertama jaffa ya, ada. Jaffa masdarnya jafafan atau jufuan. Kalau untuk masdar harus diingat ya, beda-beda di sulasi mujarrad ya. Tidak sama polanya. Jadi sulasi mujarrad ya semuanya, baik bentuk sahih, bentuk mudhaf, bentuk mu'tal, itu masdarnya beda-beda. Makanya di sini dituliskan masdarnya. Untuk jaffa ya, masdarnya jafafan jufuan, artinya kering. Ya, diartikan aja dulu artinya, ditulis. Kering artinya. Karena saya tidak tuliskan di buku ya artinya, jadi supaya ditulis masing-masing aja. Kering. Lalu yang kedua hala, ya berarti kan hala yahillu kan, karena ini bab 1. Jaffa yajifu. Hala yahillu masdarnya hilan atau halalan. Artinya halal. Lalu soha yasihu suhan. Masdarnya suhan atau sihatan. Artinya benar. Sah gitu ya, sah ya, benar, sahih. Zalla ya, masdarnya zullan atau zillatan. Lalu tamma, oh itu apa, hina ya, zalla hina. Tamma masdarnya taman atau tamaman, sempurna. Itu masih banyak ke bawahnya ya, sampai situ dulu untuk terjemahnya. Nah, coba sekarang tasrifkan sama dengan farra tadi. Jaffa sekarang ganti. Cuman masdarnya beda, jafafan dan jufufan. Kalau belum hafal bisa sambil dilihat tadi polanya, wazannya. Ya, yang tadi di halaman berapa? 45. Coba bareng-bareng. Sekarang yang farra tadi diganti dengan jaffa. 1, 2, 3. Masdarnya ingat beda, masdarnya beda. Masdarnya jangan ngikuti, kalau masdar beda. Masdarnya jafafan dan jufufan. Nah, kesananya sama lagi isim fa'ilnya. Farun berarti jafun, majfufun. Firra berarti jiffa, la tafirra. Mafirun berarti majibun, mijafun, jufa, yujafu. Coba sendiri siapa yang bisa. Hala. Coba siapa yang bisa sendiri. Padahal kafi. Hala yahillu hillan halalan. Halun mahlulun hilla la tahilla mahillun mihallun qalla mihallun. Ya, bagus. Soha, coba sendiri. Soha.
Padahal dicoba. Yang set, ada. Soha yasihu suhan sihatan sohun mashuhun susuh siha la tasiha masihun misohun suha yusohu. Zalla. Padahal zalla siapa? Padahal najas. Dalla yadullu dullan. Ya zillu, ya firru, ikutin. Dullan dillatan. Dallu madlulu. Dilla la tadilla madillun midallun dulla yudallu. Nanti supaya lancar ya, silahkan masing-masing dituliskan saja tasrifnya. Pilih ya 3 aja. Ya 3 kata ditasrifkan sama dengan faro. Jadi pilih dari kata-kata ini, tuliskan. Supaya dengan dituliskan itu jadi terbiasa. Ya mau lebih dari itu silahkan. Kan minimal 3 untuk berlatih. Jadi harus rajin berlatih sebenarnya. Kalau nggak rajin berlatih ya nggak bisa. Rajin berlatih. Karena cukup banyak ya tasrif ini. Tapi mau tidak mau harus kita pelajari ya satu persatu sampai beres. Sehingga pola-pola kata itu sudah kita kuasai semua. Jadi setelah selesai dari tasrif ini 22 bab yang bentuk sahih, lalu bentuk mudhoaf dan mu'tal ya, walaupun tidak semua 22 bab kan, ada yang tidak adanya. Nah, maka setiap kita ketemu kata, kita akan tahu ini termasuk bab apa. Ya kan, polanya bagaimana sehingga kita akan bisa membacanya. Ya, baik sampai situ ya untuk cari kunci. Kebetulan yang dulu saya lupa nggak bawa bukunya lagi. Boleh pinjam dulu, ada yang dua. Kang Asep Rahmat bawa. Kang Anur bawa. Pak Rijul ya boleh. Terakhir sampai mana dulu? Halaman 36 ya. Sekarang 37. Iqra al-misal, baca contoh. Wa kawin bentuklah. Kawin itu bentuklah. Jumalan, kalimat-kalimat ala girorihi. Maksudnya apa ya ala girorihi? Terhadap yang semisal mungkin ya. Jadi mudzakarnya lalu muannasnya bagaimana, maksudnya begitu. Ya. Antara mudzakar dan muannas. Pasangan, jadi anggota badan yang berpasangan itu muannas. Ya, terus berikutnya. Harotun, ya. Terus Kang Anur. Al-masjidu ba'idun. Al-madrasatu. Al-madrasatu qarib. Enggak, sama aja. Enggak dirubah. Ba'idatun. 8 terus. Asep Rahmat. Al-tolibu baridun. Al-tolibatu baridotun. Terus ini siapa namanya? Nazril, ya benar.
Hisonu. Hisonu sariun. As-sayyaratu sariyatun. Apa artinya hison? Kuda. Hison kuda. Kalau sayyarah mobil ya. Sariun cepat. Terus 10. Al-qamaru jamilun, asy-syamsu jamilatun. Ya, kalau komar mudzakkar, syamsu muannas. Terus 11. Ini siapa namanya? Aldi. Ya, benar. Al-abu di domah kan ya. Kalau isim di awal kalimat domah ya, mubtada. Al-abu jalisun, al-ammu jalisatun, al-ummu jalisatun. Artinya Ayah sedang duduk dan ibu sedang duduk. Jadi kalau umum muannas jadi jalisatun. Sahih al-jumal al-atiyah, perbaiki kata kalimat di bawah ini. Berikutnya Imron. Haki batu man hadza. Nah, ini kan salah. Yang benarnya apa? Coba siapa yang tahu salahnya di mana? Hah? Bukan. Hadihi. Karena hakibah kan muannas. Kalau muannas jangan hadza, tapi hadihi. Hakibatu man hadihi. Itu yang benarnya. Terus. Atas. Padahal. Al-ghurfatu maftuhun. Al-ghurfatu maftuhatun. Ya, betul. Jadi yang benar maftuhatun karena ghurfatu muannas. Pakai tamar mutoh. Terus nomor 3 Pak Rizul. Ada saya ratu. Ada saya ratu. Tobibi. Tobibi. Hadhihi saya ratu. Tobibi. Ya, saya muannas jadi pakai hadhihi. Terus nomor 4 Miftahu. Sayyarah. Ini apa yang benarnya? Hadza sayyarati. Apa artinya? Miftah kunci, sayyarah mobil. Jadi miftah mudzakkar ya, karena ha bukan tamar mutoh, itu ha. Kalau ha bukan tanda muannas. Dia mudzakkar sehingga harus pakai hadza. Ya, iqra wa waktu ma'adabti awakhir kalimat, baca dan tulis disertai dengan mensyakhali akhir kata. Nomor 1 apa dibacanya? Oh, ada yang kelewat. Oh, aina, ya betul. Terus nomor 5. Aina huwa bi'asari. Pada huruf jar fi jadi fi syari'i, baca kasroh ya. Yang benar apa? Nah, Baqarah kan muannas, tamar mutoh, berarti pakai hiya, ya, hiya fi syari'i. Ya, baca ya, ini kan gundul ya, baca coba. Ngopik. Hadza li Muhammadin wa dzalika li Hamidin. Iya, bagus. Nomor 2. Liman harihi yasir. Ya, berikutnya nomor 3. Ya, gampang. Nomor 4. Iya, gampang. Dibaca kata-kata baru al-miqwatu bareng-bareng. Al-miqwatu. Terus ada dulu aja. Al-hibru. Al-baharatu.
Al-Tawwatu Sari'un An-Nabiratu. Ini sebenarnya udah dipelajari, cuman apa yang belum tahu artinya. Karena sebelumnya udah, kadang suka lupa kan. Mikwah apa? Mikwah bukan mie kuah ya, tapi mikwah itu setrika. Mie kuah, mie goreng. Mie kuah di setrika ya, setrika. Alat menyetrika. Baik, cukup ya untuk pertemuan kali ini. Syukuran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.